Di mana dalam PSAK gitu ya diatur nomor akun itu 1 sampai 9 gitu ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur. Pertama-tama kita mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang sudah download dan menggunakan format Excel laporan keuangan dari Propreneur. Awalnya kita niatnya hanya untuk membantu gitu ya UMKM, bisnis menengah untuk upgrade laporan keuangannya agar lebih profesional dan sesuai dengan standar akuntansi. Tapi alhamdulillahnya animo dari teman-teman UMKM dan bisnis menengah saat ini sudah ada ratusan UMKM dan bisnis menengah yang menggunakan format Excel laporan keuangan dari Propreneur. Namun, masih banyak yang bertanya nih, bagaimana cara menambahkan akun agar laporan-laporan keuangannya itu lebih fit dengan portofolio bisnis masing-masing. Walaupun kita sudah buatkan secara tertulis panduan penggunaan gitu ya, tapi rasanya sepertinya itu belum cukup sehingga kami buatkan dalam bentuk video sehingga nanti laporan keuangan bisnis teman-teman itu lebih fit dengan portofolio masing-masing. Nah, buat teman-teman yang belum punya, silahkan klik link di bawah, bisa di-download laporan keuangannya, sehingga teman-teman nanti bisa punya nih, laporan keuangan yang lebih profesional dan sesuai dengan standar akuntansi. Ayo, kita mulai. Oke, kita mulai. Pertama-tama, setelah teman-teman buka file Excel yang telah teman-teman terima dari Propreneur, pertama klik login, kemudian teman-teman akan dibawa ke tampilan dashboard gitu ya. Dan setelah itu, teman-teman bisa klik menu panduan penggunaan. Nah, sebelum dimulai, pastikan dulu teman-teman sudah membaca semua panduan penggunaan format Excel ini dari awal sampai akhir. Atau kalau teman-teman malas baca gitu ya, teman-teman bisa download, bisa tonton di link YouTube kita gitu ya. Sudah kita sematkan di sini, dan bisa tonton full dari awal sampai akhir bagaimana cara menggunakan format Excel ini. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita masuk ke master akun atau di istilah akuntansi itu ada yang namanya COA atau chart of account gitu ya. Di mana dalam PSAK gitu ya diatur nomor akun itu 1 sampai 9 gitu ya. Walaupun sebetulnya tidak tertera secara apa namanya spesifik gitu disebutkan kepala akun 1 sampai 9 gitu ya. Tapi yang lazim digunakan di Indonesia itu adalah kepala akun 1 sampai dengan 9. Di mana 1 itu adalah untuk aset gitu ya. Seluruh kekayaan dari bisnis teman-teman. Yang kedua, akun kepala 2 itu adalah untuk liabilities atau kewajiban. Akun kepala 3 untuk ekuitas atau modal gitu ya. Akun kepala 4 untuk revenue. Kemudian akun kepala 5 itu untuk beban pokok penjualan. Kemudian ada akun kepala 6 untuk beban operasional. Kemudian ada akun kepala 7 itu untuk pendapatan dan beban non operasional. Ada lagi akun kepala 8 untuk pajak gitu ya. Dan terakhir akun kepala 9 yaitu untuk memorandum of balance sheet namanya. Nah, tapi di format Excel ini kita hanya menggunakan 5 kepala akun. Seperti kita yang sebutkan di awal, di standar akuntansi tidak disebutkan harus menggunakan berapa kode akun gitu ya. Satu untuk kepala akun aset. Jadi kalau depannya 1 berarti untuk aset. Sehingga nanti ini memandu teman-teman nih untuk menambahkan kode akun nggak sembarangan menambah kode akun. Saya pengen depannya 9 atau 12 bla 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 belakangnya gitu. Itu nggak bisa, harus ngikuti nanti standarnya karena nanti dia akan refer ke laporan mana dia akan dibawa. 1 itu adalah kode untuk aset, kemudian 2 kode untuk kewajiban, ketiga kode untuk modal, keempat untuk revenue, kelima untuk beban. Nah, di sini kami tidak misahkan beban HPP atau beban operasional dan lain-lain gitu ya. Itu masuk kepala 5 semua. Semua beban masuk di kepala 5, semua revenue masuk di kepala 4. Dan ini mungkin yang membedakan di format kita. Oke, kita masuk ke master akun. Kita klik di sini master akun. Teman-teman bisa lihat nih, ada akun kepala 1, kemudian ada akun kepala 2, kemudian kepala 3, ada kepala 4 gitu ya, adalah kepala 5 terakhir. Jadi kita hanya menggunakan 5 kode akun. Untuk menambahkan akun ini akan berpengaruh ke beberapa laporan. Nah, sebagai contoh, teman-teman ingin menambahkan, contoh adalah akun kepala 1 gitu ya. Ini karena format Excel, rekan-rekan, kalau seandainya teman-teman menambahkan langsung di sini insert gitu ya.
Nah, nanti akan mempengaruhi si tabel ini, dia akan bergerak. Jadi saran kami bagusnya teman-teman ini geser dulu ke bawah biar tidak mengganggu gitu ya. Biar tampilannya juga nggak makin acak. Kita insert row baru. Nah, untuk insertnya kami menyarankan teman-teman insertnya di tengah. Jadi jangan sampai insertnya di sini. Klik di sini, klik kanan di sini gitu ya. Kenapa? Karena khawatirnya kalau di sini nanti ada rumus yang nggak ke bawah. Kenapa? Karena semua sheet dari Excel ini itu nge-link ke sheet lainnya dan laporan-laporan lainnya. Jadi bagusnya kami menyarankan teman-teman untuk menambahkan row baru itu di tengah-tengah di antara yang lain gitu ya. Nah, sehingga nanti di sini yang lainnya teman-teman bisa ini copy aja di blok, ditarik ke bawah. Nah, untuk ini teman-teman bisa ketik sendiri. Jadi nanti nomornya ini kan satu 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 gitu ya, satunya 4 kali, satunya 5 kali, 1 2 3 4 5 0. Nomornya ikutin aja nomor yang terakhir sebagai contoh nih. Di sini nomor terakhirnya ada 5. Ya udah teman-teman tulis aja 06 gitu ya. 06. Nah, misalkan nanti di sini isinya adalah bank pendapatan bank XX gitu ya. Nanti ditulisin nomor rekeningnya juga boleh 0000. Oke. Begitu juga untuk yang lainnya. Ketika teman-teman mau nambah, oh saya mau nambah akun kepala 2 misalkan. Nah, ini bisa ditambahin juga. Kewajibannya mau nambah lagi kewajiban utang usaha lainnya misalkan gitu ya. Caranya sama. Tadi ini ditarik dulu, pastikan yang ini ditarik. Kalau untuk keterangannya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini hanya penjelasan dari kami, definisi dari akunnya. Kemudian ini juga sama, teman-teman tinggal ketik nama akunnya apa, kodenya tidak boleh sama gitu ya, tidak boleh sama. Ambil aja yang ngurut, ini belakangnya 09 ya, berarti nanti 211 4 kali 1 2 3 4, kalau 09 berarti 10. Nah, begitu. Nanti pastikan nomornya nggak ada yang sama. Begitu seterusnya untuk menambahkan kepala 3, kepala 4, atau kepala 5 gitu ya. Yang paling sering sebetulnya ketika teman-teman pengen membuat laporan laba rugi yang lebih lengkap gitu ya, biasanya di pendapatan biasanya yang banyak minta ditambahkan laporan. Jadi misalkan saya mau kelompok pendapatannya ada kelompok makanan, pendapatan makanan, pendapatan minuman gitu ya, pendapatan jasa dan lain sebagainya, itu bisa tambahkan di sini dengan cara yang tadi. Begitu juga untuk yang kepala 5. Itu langkah berikutnya. Setelah tadi kamu menambahkan di master akun, langkah berikutnya adalah kamu pergi ke menu yang namanya input saldo neraca akhir periode. Ini juga penting karena ada akun yang berelasi di sini. Kamu klik menu tersebut, kamu klik submit, nanti kamu tambahkan di posisi yang sama. Tadi kamu menambahkan cash on hand, di bawahnya cash on hand operasional gitu ya. Kita tambahkan row baru di sini, insert, kita blok dari kolom A, B, dan C, kemudian ditarik ke bawah, otomatis akunnya akan muncul. Begitu juga untuk tadi di bawahnya utang pihak berelasi gitu ya, kita insert row baru, kita blok lagi, kita tarik ke bawah, dan selesai. Baru kita lanjut ke berikutnya adalah di laporan buku besar. Langkah berikutnya, teman-teman perlu memastikan bahwa akun yang tadi ditambahkan di master akun juga ditambahkan di laporan. Kenapa? Ya balik lagi, ini format Excel rekan-rekan, ini bukan sistem yang otomatis gitu ya. Karena ini format Excel, jadi kita juga menambahkannya masih manual. Kita kita lanjutkan ke menu berikutnya. Nah, menu berikutnya yang berdampak adalah laporan buku besar. Setiap akun apa saja yang ditambahkan di master akun harus ditambahkan juga di buku besar. Sebagai contoh, tadi kita menambahkan akun ini tadi ya, di row atas itu terkait dengan bank gitu ya. Bank pendapatan XXX kita tambahkan, kita kembali ke buku besar. Kita klik, tadi dia diletakkan di bawah cash on hand operasional. Nah, nanti kita insertkan row baru di posisi yang sama gitu ya. Kita masuk ke buku besar, kita cari cash on hand operasional, kita geser lagi ini ke bawah juga. Nah, ini kita insert row baru di sini. Kita tinggal tarik, teman-teman tinggal blok di sini, tarik aja ke bawah. Nah, otomatis nanti akunnya ke bawah muncul, otomatis. Begitu juga seterusnya. Kalau teman-teman menambahkan, oh saya menambahkan tadi yang pendapatan
sorry, kita nambahin di mana lagi tadi ya, kita menambahkan satu lagi tadi di kewajiban, di bawahnya hutang pihak berelasi gitu ya. Kita ke buku besar lagi, kita tadi menambahkan di akun kepala 2, di bawahnya hutang pihak berelasi, kita klik kanan lagi, insert row baru, kita blok kayak gini semuanya dan ditarik ke bawah. Nah, begitu seterusnya. Kalau teman-teman menambahkan lagi di akun pendapatan juga sama, tinggal tarik aja ke bawah dan itu otomatis akunnya akan ketarik ke menu buku besar. Langkah berikutnya, setelah tadi buku besar, jadi untuk buku besar ini adalah semua akun. Teman-teman menambahkan akun kepala 1, kepala 2, kepala 3 sampai kepala 5 gitu ya, itu pasti akan berdampak ke buku besar. Jadi pastikan untuk menambahkan akunnya di buku besar. Itu langkah pertama. Langkah kedua, yaitu di menu laba rugi dan neraca gitu ya. Ini tergantung. Nah, tadi kita kan tidak ada menambahkan akun baru di pendapatan dan beban, sehingga nggak berpengaruh di sini. Kalau seandainya nanti teman-teman menambahkan akun di kepala 4 dan kepala 5, itu akan berpengaruh di laporan laba rugi. Pastikan teman-teman juga menambahkan. Contoh tadi, teman-teman misalkan menambahkan di pendapatan, di bawahnya pendapatan B misalkan, yaitu pendapatan baru di bawahnya B, ya berarti nanti teman-teman pergi ke laba rugi, insert row baru di bawah B, seperti tadi, tinggal tarik aja ke bawah, nanti otomatis laporannya akan ketarik. Jadi kita contohin gitu ya, kita coba contohin, teman-teman tadi misalkan menambahkan di bawah row B, caranya tinggal tarik aja laporannya, seperti ini, tinggal tarik ke bawah. Nah, ini jadinya C-nya jadi double rekan-rekan ya, karena tadi kita tidak menambahkan akun baru di bagian pendapatan. Ini kita kembalikan. Nah, selanjutnya juga sama, itu juga teman-teman lakukan untuk neraca. Ketika teman-teman menambahkan akun baru di akun kepala 1, kepala 2, dan kepala 3, itu juga sama. Teman-teman harus menambahkan akun-akun tersebut di laporan neraca. Sama, tadi kita menambahkan akun baru tadi di bawahnya cash on hand operasional gitu ya. Kita bisa blok di sini, Ctrl X aja. Oh sorry, ini kita nggak perlu kita geser. Oh, kembali dulu ke neraca. Ini kita kembalikan dulu ke atas. Teman-teman bisa klik di sini di blok karena dia sedikit gitu ya. Ctrl X teman-teman di cut, yaitu Ctrl X. Teman-teman klik di bawahnya, Ctrl V, kemudian ditarik ke bawah. Nah, otomatis si pendapatan akun tadi bank pendapatan XXX tadi yang kita tambahkan otomatis muncul ke laporan neraca. Dan begitu seterusnya untuk yang akun kepala 2, akun kepala 3 gitu ya, dan akun kepala 1, 2 dan 3. Itu untuk menambahkan di menu laporan laba rugi dan neraca. Laporan terakhir yang teman-teman juga perlu update untuk akunnya gitu ya, sesuaikan agar nanti tidak berpengaruh pada laporan, yaitu di menu template jurnal. Nah, buat teman-teman yang paham akuntansi, ini sebenarnya di sini letaknya posisi debit dan kredit gitu ya. Template jurnalnya itu ada di sini. Nanti kalau teman-teman mau ngulik sendiri buat yang paham akuntansi silahkan. Jadi di sini letaknya gitu ya. Contoh kayak tahun lalu, tahun sekarang, tahun periode gitu ya. Ini digantinya di sini. Kemudian ada inputan cash lawannya apa gitu ya. Bank transfer lawannya apa, itu ada di sini posisinya. Teman-teman yang mau coba silahkan. Nah, menu-menu yang berkaitan gitu ya, yang perlu teman-teman update, area sini hanya untuk teman-teman yang mungkin paham akuntansi. Silahkan kalau mau di otak-atik, mau dicoba trial boleh, tapi buat yang tidak, saya tidak menyarankan, karena ini cukup rumit alurnya. Nah, selanjutnya adalah tadi, buat teman-teman yang menambahkan akun kepala 1 gitu ya, posisinya harus sama. Contoh tadi menambahkan di sini di bawah cash on hand operasional gitu ya, tinggal insert di sini, row baru, ditarik ke bawah. Nah, otomatis nanti akunnya akan muncul. Ini juga untuk input setoran modal awal. Selanjutnya juga sama untuk input jurnal manual. Tadi juga tambahkan akun yang sama di posisi yang sama, juga ditambahkan di blok, di insert row baru, kemudian di blok dan tarik ke bawah. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Kalau untuk bulan diabaikan saja, cash dan transfer juga diabaikan saja. Akun beban juga sama. Kalau seandainya teman-teman menambahkan akun beban atau akun kepala 5 juga ditambahkan, di insert row baru,
persis sama di posisi sesuai dengan urutannya di master akun yang sebelumnya teman-teman tambahkan. Dengan begitu, artinya semua menu dan semua laporan sudah ready digunakan dengan akun-akun yang teman-teman sudah setting dan tambahkan. Insya Allah ini mudah-mudahan akan membuat laporan keuangan teman-teman lebih fit dan sesuai dengan portofolio bisnis masing-masing. Oke, gitu aja buat video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support dan dukung YouTube channel Propreneur. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat membantu teman-teman untuk scale up bisnisnya, membuat laporan keuangannya jauh lebih baik lagi, jauh lebih profesional lagi, dan lebih sesuai dengan standar akuntansi. Selalu dukung YouTube channel Propreneur dengan selalu like, comment, and subscribe. Bye-bye. Thank you.